hamba-Mu layak untuk senantiasa menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua, diberkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Lawatan-Mu memberkati mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam. Puji Tuhan, kita kembali ada di menara doa kita saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Menara doa kita yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Dan banyak hal yang sudah kita lihat Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanan kita. Baik yang sudah dijawab oleh Tuhan, baik juga yang sedang dalam proses, dan juga ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan juga saudaraku terkasih di dalam Tuhan, belum semua tergenapi sampai hari ini. Ada nubuatan-nubuatan saudara yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, sudah digenapi di dalam perjanjian lama. Dinubuatkan di perjanjian lama, sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Dan ada juga nubuatan-nubuatan itu belum digenapi sampai hari ini. Apa itu? Salah satunya tentang kedatangan Kristus. Itu belum digenapi. Sebab Dia berkata sedikit waktu lagi, ya Dia akan datang saudara terkasih dalam Tuhan. Dan Dia selalu berkata kepada kita bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan saudara. Dan janji Tuhan itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya selalu ya dan amin. Jadi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ya dalam hidup ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, ya, mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tiada jawabannya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tetapi di dalam keadaan demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Sebab banyak keadaan saudaraku terkasih, masalah keadaan, lepas keadaan belum tentu semua baik yang kita hadapi. Banyak hal yang tidak baik kita temukan, banyak hal yang mengecewakan kita temukan. Tapi apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap teguh kepada firman Tuhan? Sebab kita hidup saudara bukan oleh karena manusia, tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Tuhan masih membiarkan kita hidup, mengizinkan kita hidup sampai hari ini adalah semua untuk menggenapi firman-Nya. Ya oleh sebab itu, untuk tetap bertahan dalam badai kehidupan saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ya kita perlu, ya pertama saudara, kita harus percaya janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita saudara harus kita pegang. Apa itu janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Orang yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dikatakan di dalam Yeremia 17 itu saudara, kehidupan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Khususnya juga di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dia mengatakan di sana. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Jangan lihat dengan pendek saudara. Kalau kita lihat Tuhan dengan ya pemandangan kita yang pendek ini, kita tidak akan bisa bersyukur. Tapi pandanglah hidup kita ini menurut kacamatanya Tuhan. Sebab saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia berkata, sedangkan Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Adakah di antara kamu sebagai bapa ketika anakmu meminta telur, engkau memberikan dia ulat? Ketika dia meminta roti, adakah engkau memberikan dia kalajengking? Sedangkan engkau Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anakmu. Bukankah aku lebih mengerti? Dia lebih mengerti kehidupan kita. Cuma kita sering putus asa melihat keadaan kita. Jangan lihat keadaanmu saudara, tapi lihatlah Tuhan bisa menyelesaikan keadaan masalah kita. Kalau kita lihat masalah kita, kita takut menghadapi kehidupan. Semua kita punya masalah, problem masing-masing kita. Tapi kalau kita lihat masalah itu, kita akan memiliki iman yang doa. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati waktu kesesatan, maka saudaraku terkasih, kecillah imanmu. Jadi oleh sebab itu saudara, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Yosua pernah mengatakan, tadi saya suruh baca nonton air tadi ketika kami sedang mandi saudara. Karena kami di rumah satu kamar mandi bergilir.
Ya apalagi kami semua sama-sama bekerja. Jadi sore itu ya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahkan satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Iya, saudara lihat. Ini dikatakan Joshua. Joshua ini saudara menjelang kematiannya. Dia berkata, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, semua yang apa yang sudah difirmankan oleh Allah itu harus digenapi. Ya baik itu maupun buruknya semua harus digenapi. Jadi oleh sebab itu pertama sekali kita semua sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saya cintai dalam Kristus, kita harus percaya akan janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan kita dibuat berharga, saudara. Kita dibuatnya mulia di mata Tuhan, menepati janjinya, serta ya setara dengan darah anak domba, setara dengan darah Yesus Kristus. Ya di dalam hidup kita. Karena janjinya kita bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, itu yang jelas. Kalau bukan karena janji Tuhan, tidak ada jalan bagi kita untuk bisa masuk kembali ke surga. Tapi Dia yang berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun akan berada di situ. Inilah janji yang luar biasa. Di mana aku berada, supaya engkau pun ada di sana. Tak ada yang berani menjanjikan seperti itu. Dan ketika sudah selesai waktunya, Dia akan datang kembali. Jadi apapun kebutuhan Anda, kebutuhan kita saat ini, jawabannya ada dalam pribadi Allah. Semuanya saudara tertulis dalam firman-Nya. Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau sudah jalan kebenaran saudara dan ada lagi hidup di dalamnya, apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau kita takutkan? Karena kalau kita hidup tentunya ada jaminan. Tentunya orang hidup kebutuhannya pasti di-cover, saudara. Itu yang jelas. Tentunya orang yang hidupnya itu, kalau hidup di dalam Tuhan tidak mungkin hidup yang melarat. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kita akan memiliki bumi, saudara. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita, ya apapun yang engkau minta. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, ya, supaya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepada kita. Apa itu, saudara? Hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Iya, hidup kita. Karena iman, saudara, kita bisa menerima penggenapan janji. Karena iman itu timbul daripada pendengaran dan dari hati. Untuk itulah hati kita harus terbuka atas firman, dan janji-janji itu ialah mampu membuat kita bertahan menghadapi badai ini. Ya, janji Tuhan itu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, membuat kita mampu bertahan menghadapi badai ini. Itu adalah firman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ketika kita simpan dalam hati kita firman itu, maka Dia berkata, Dia yang akan memberikan kita bisa bertahan melewati badai hidup. Badai hidup, saudara, tidak ada henti-hentinya kita hadapi. Setiap hari pasti ada saja persoalan. Mungkin tidak masalah ekonomi, masalah keluarga, tidak masalah keluarga besar, tidak keluarga besar, masalah pekerjaan, tidak masalah pekerjaan, macam-macam. Tetap saja ada. Tapi ketika saudaraku terkasih dalam Tuhan, hati kita terbuka kepada firman Tuhan, maka Dia yang berkata, Dia akan membuat kita bertahan menghadapi badai hidup ini. Siapa yang bisa membuat kita bertahan, saudara? Hanya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita bisa stres. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin kita bisa gila menghadapi hari-hari ini. Tapi karena ada hati kita terbuka untuk firman, firman itu bekerja dalam hidup kita. Firman itu yang mengubahkan kita, firman itu yang menguatkan kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari kita.
Dan hari-hari kita dipenuhi dengan kemenangan. Hari ini kita lewati, saudara, penuh kemenangan. Banyak orang tidak bisa melewati hari ini, saudara. Banyak orang tidak bisa melewati hari ini. Mungkin mereka saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Mungkin mereka saat ini sekarang koma. Tidak tahu mereka bisa menikmati hidup. Tapi kita masih bisa beraktivitas. Sekalipun aktivitas kita menurut kita kadang tidak berarti, saudara. Banyak di antara hidup kita yang kita pikir yang gak berarti hidup kita. Karena banyak manusia ketika dia mendapatkan uang saja maka mereka berpikir berarti hidup mereka. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, teman-teman, saudaraku semua, hadapun kita sampai hari ini adalah itu adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita saling membangun, ya, sesama orang percaya, saudara, saling membangun. Pertama tadi kita harus percaya janji Tuhan. Yang kedua kita harus membangun sesama kita. Kita pikir, saudara, ya masih sama-sama bisa berjumpa, masih bisa duduk bareng ngobrol bersama. Saudara pikir banyak orang yang tidak masalah. Banyak orang yang memiliki masalah tidak tahu mereka kemana jalan keluar dan solusinya, saudara. Tapi kita yang sudah tertanam firman Tuhan dalam hati kita, yang sudah diisi firman Tuhan dalam hati kita, kita bisa membangun. Kita bisa menggerakkan iman mereka supaya iman mereka jangan tidur, iman mereka bisa hidup dan berpengharapan kepada Kristus. Dan kitalah orang-orang yang sedang Tuhan tempatkan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Dan ingat, jangan pernah letih di dalam bersaksi akan Tuhan. Jangan pernah merasa rugi waktu kita ketika kita bersaksi akan Tuhan. Buang diri, buang kepikiran kita yang merasakan bahwa kita belum layak untuk bersaksi. Itu bukan dari Tuhan. Itu pekerjaan setan yang mendakwa dan menuduh kita. Buang itu. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan, aku adalah laskar Kristus. Supaya kita memiliki keberanian bersaksi, memberitakan Injil kita, berkasih dalam Tuhan. Ya, kita karena itulah tugas kita, membangun sesama orang percaya. Kata orang percaya ini, banyak orang percaya kepada Kristus tapi tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus bangun kepercayaan mereka supaya mereka berharap kepada Tuhan. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, dalam hal ini, saudara, bahwa tempat kudus, tempat berkumpulnya orang-orang kudus seperti kita di tempat ini, di gereja ini. Ya, jadi kita sebagai satu tubuh saling membutuhkan. Hidup saling berbagi menopang adalah tubuh. Ya, tugas gereja menjadi, ya, dan seorang, ya, menjadi terasing dan seorang diri tidak akan berhasil membuat seorang menjadi lebih kuat dan mampu menanggung bebannya sendiri. Satu tali, saudara, mudah diputuskan. Tapi coba kalau ada 3 tali digulung dia, saudara, sangat mudah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sendiri, saudara, mungkin kita bisa cepat goyah dengan situasi yang ada. Tetapi ketika kita bisa saling membangun, saya harap kita bisa berjumpa satu dengan yang lain, saudara, tidak membicarakan hal-hal yang membuat kita lemah. Tapi baik kita saling memotivasi. Ya, mungkin kita saling tahu apa yang menjadi persoalan kita. Tapi ketika kita berjumpa, ya, bila perlu nggak usah disinggung persoalan. Tapi mari kita saling membangun, saling menguatkan, supaya ketika kita pulang kita ada temukan hal yang baru, ya, kekuatan baru dalam hidup kita, saudara, terkasih dalam hidup. Dan yang ketiga, kita harus tekun, sabar menanti janji Tuhan dan tekun, saudara. Kita harus sabar menanti janji Tuhan. Ya, mungkin hari ini saudara punya jawaban doa belum dijawab oleh Tuhan. Saya hari ini, saudara, terkasih dalam Tuhan, sering berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Kadang pagi, tengah malam, saudara, padahal saya sudah berdoa. Tapi ketika saya tidur, saudara, tidak sadar saya kadang sudah mulai lagi saya bersimpuh di atas tempat tidur itu sambil lagi haleluya, haleluya. Padahal sudah tidur, saudara, tidak sadar lagi saya masih tetap mau menyembah Tuhan. Hal yang saya lihat Tuhan belum jawab, saudara, di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi saya tetap sabar dan tekun menanti janji Tuhan. Saya tidak ingin kecewa, saya tidak ingin bersungut-sungut, saya tidak ingin kehilangan sukacita,
karena doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Saya hanya minta satu kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun Engkau belum jawab doa-doaku, berikan aku spirit. Berikan aku kekuatan supaya aku tetap bertahan menanti janji-Mu. Mungkin waktunya belum tepat. Kalau sekarang air mataku harus mengalir lagi. Sebab Engkau berkata, air mataku Engkau tampung di dalam kehidupan. Saya berkata kepada Tuhan, karena kita hidup saudara masih banyak yang kita minta kepada Tuhan, belum Tuhan jawab. Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa lama? Kenapa lama sekali Tuhan jawabannya Tuhan? Jangan tanya kenapa lama Tuhan, tapi tanya Tuhan, apalagi yang harus aku buat Tuhan supaya Engkau bisa menjawab doa-doaku. Kita tanya Tuhan. Jangan jawabannya Tuhan kita tanya, tetapi kita tanya apalagi yang harus aku buat Tuhan supaya doaku Engkau jawab. Itu yang kita tanyakan. Karena menjawab doa kita saudara sangat kecil, ya, sangat sangat gampang Tuhan menjawab doa kita. Kalau Tuhan apa yang kita doakan, contohnya kita mau ya berkat duit contohnya, Tuhan hanya perintahkan saja malaikat menjamah hati orang. Kau jamah hati orang itu supaya dia memberkati orang itu. Tuhan bisa kerja. Tuhan bisa kerja. Kenapa saudara? Karena dia yang bisa melakukan itu. Ya. Kita harus saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sabar dan tekun menanti janji Tuhan. Kalau kita ingin berhasil dan sukses, hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar, menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Izinkan itu saudara. Ibrani pasal 10 ayat 36 saudara, dia berkata begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ini yang perlu terjadi. Sesudah kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Janji Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan seperti drum yang kosong, yang nyaring begini. Tapi janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Persiapkan diri saudara untuk menerima jawaban ketika engkau meminta. Jangan nanti kita tidak siap untuk menerima. Kita meminta tetapi ketika mau disalurkan kita nggak sanggup. Sudah kebingungan kita. Siapkan dulu lumbungnya, supaya ketika dia berikan itu kita tidak kesulitan untuk mencari tempatnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab sedikit dikatakan ayat 37, sebab sedikit akan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit lagi waktu. Kita mari cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab sedikit lagi waktunya kedatangan dia Tuhan. Ketika dia datang, saudara, dia tidak tanya saudara seberapa besar anakmu. Dia tidak tanya lagi seberapa banyak sudah harta yang kau kumpulkan. Enggak, Tuhan tanya. Tapi ketika dia datang, adakah didapati dalam kita buah? Adakah buah didapati di dalam hidup kita? Adakah hasil yang kita dapatkan? Sebab ketika engkau berbuah, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 17, ayat 7 dan 8 itu. Kalau engkau berbuah banyak, engkau adalah murid-muridku. Adakah buah yang kita dapat? Artinya adakah jiwa kita layani? Setiap hari hidup kita, apakah kita hanya sibuk memikirkan kepentingan-kepentingan kita saja? Enggak pernah kita sibuk bagaimana kita bisa menjangkau jiwa. Oleh sebab itu saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Ya, demikian juga ketika Musa memimpin bangsa Israel. 40 tahun saudara perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan.
Bangsa ini saudara hari-harinya hampir dikatakan setiap hari tidak ada tenang dalam hidup mereka, karena mereka harus selalu hidup dalam peperangan. Maka banyak bangsa itu bersungut-sungut, banyak bangsa itu marah-marah sama musuh. Karena apa saudaraku terkasih di dalam Tuhan? Karena mereka diperbudak di tanah Mesir. Seruan mereka, teriakan mereka, Tuhan Allah dengar, sehingga Tuhan Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari sana. Tetapi mereka saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya sekalipun begitu banyak mereka berangkat dari Mesir, hanya 2 yang berangkat dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya sudah lahir di dalam perjalanan selama 40 tahun itu. Tetapi satu hal saudara, janjinya tetap. Sebab dia berkata, aku memberikan kepadamu ya tanah kami perlu susu, daging dan madu. Maka mereka melihat itu sangat luar biasa. Dan sampai hari ini tanah Kanaan itu saat ini saudara sangat dahsyat dan luar biasa, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, saudara, saya teruskan. Namun Tuhan tetap melindungi kita saudara, agar tidak terkena tidak terkena satu persoalan yang tidak bisa kita keluar dari situ. Tuhan selalu memelihara kita. Ya. Tetapi saudara, bangsa Israel itu sering menggerutu kepada Tuhan. Mereka sering marah-marah kepada Tuhan melalui musuh. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Ketika kita punya persoalan saudara, mungkin kita sering ngotot dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan masalah seperti ini? Sudah tahu kau Tuhan begini-begini. Emangnya kau bilang punya kuasa Tuhan, tapi kenapa kau biarkan aku begini Tuhan? Bukannya Tuhan tidak mengasihi kita, tapi Tuhan ingin kita lebih berharap saudara. Karena di situ nikmatnya mengikut Tuhan. Ketika kita memiliki persoalan dengan tangisan air mata kita mengalir, ketika ada jawaban doa kita, maka itu akan menjadi satu kesaksian. Kita akan berkata bagi orang lain, doaku dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak, kalau semuanya gampang-gampang saja saudara, nggak perlu lagi kita berkumpul dengan Tuhan. Tapi Tuhan sengaja izinkan itu terjadi. Bukan Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan inginkan kita supaya kita lebih berharap kepada Dia, saudara terkasih. Ya, saudara, saya lihat begini. Kenapa kita perlu tekun, bersabar dan bertekun, saudara? Bahwa ada badai yang membutuhkan waktu panjang, pada akhirnya reda. Ada pula badai yang waktunya terjadi dalam waktu yang singkat. Saat proses badai sedang berlangsung, tetaplah tekun dan jangan menyerah. Bagaimana murid-murid berjalan saudara, ketika Yesus berkata, dia menyuruh mereka menyeberang. Ketika mereka 2-3 mil berjalan di tengah danau, maka datanglah angin sakal. Mereka tidak menyerah, mereka tetap berjuang. Sehingga pukul 3 pagi Yesus datang berjalan di atas air. Saudara bisa bayangkan berapa lama mereka berjuang di tengah danau itu ketika angin sakal itu datang. Kalau mereka bisa dikatakan berangkat jam 6 pagi, jam 6 sore, mungkin mereka berjalan beberapa kilometer ke tengah saudara. Mereka hampir 6 sampai 7 jam mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal itu. Tapi mereka tetap bertahan. Mereka tetap berjuang. Sehingga datanglah Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, sehingga mereka terselamatkan saudara. Ya, jadi jangan takut saudara, mari kita tetap tekun, bersabar saudara. Dan yang keempat saudara, mari kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk rendah hati di tengah-tengah posisi kita. Ya, jangan sudah posisi kita sudah terjepit, posisi kita lagi terpuruk, kita lagi merasa diri kita hebat, enggak mau merendahkan hati. Ya, itu bukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan menolak orang yang angkuh, saudara. Namun memandang orang yang rendah hati. Keangkuhan dan kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup kita. Kadang Tuhan melakukan hal yang menyakitkan
agar keangkuhan dan kesombongan kita dipatahkan. Sering Tuhan izinkan itu terjadi. Maksudnya Tuhan bukan untuk membuat kita disakiti, tapi Tuhan izinkan selalu, Tuhan mungkin izinkan persoalan itu untuk mematahkan keangkuhan dan kesombongan kita. Dan kita sering lihat ada teman-teman kita lihat sudah keadaannya sudah betul-betul terpuruk untuk mau dilompat pun di rumah sudah nggak ada lagi yang mau dilompat. Tapi itu bukan karena nggak mau merendahkan hati, tapi dia tetap merasa dirinya orang yang paling. Itu Tuhan tidak mau. Harusnya kita harus sadar akan hal itu. Kadang-kala Tuhan melakukan hal yang menyakitkan agar keangkuhan dan kesombongan kita dipatahkan dan kita dibentuk menjadi rendah hati. Karena kerendahan hati akan membawa kita pada pertumbuhan iman yang semakin kuat. Kita akan memiliki iman semakin kuat ketika kita semakin mau merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan manusia saudara merendahkan diri saudara. Malu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa. Kita punya wibawa. Kita harus punya wibawa. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Tapi ketika aku membutuhkan umpamanya uang 50.000, aku datangi Daud, saya datang untuk tunggu di situ. Itu bukan ciri-ciri. Tidak punya Tuhan, ada jawaban. Kita bisa meminta saudaraku, sesama jemaat Tuhan, sesama teman, boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa itulah tugas kita, saling memperhatikan, saling membangun. Bukan karena kita yang punya, seolah-olah karena kita punya, harus tangan kita juga harus begini untuk memberi supaya orang lihat. Tidak juga seperti itu. Karena tugas kita adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi di hadapan Tuhan, kita harus sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara. Kesombongan datang sebelum sebuah kejatuhan menimpa. Ini perlu diwaspadai karena kesombongan hanya akan merobohkan saudara. Yang akan kesombongan hanya adalah kebodohan yang akan membuat kita malu sendiri ketika kita tidak mau merendahkan hati, merendahkan diri. Jadi mari saudara terkasih, kita semakin hari semakin mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kelima saudara, yang terakhir. Ya apa tadi yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan? Ya kita percaya janji Tuhan. Itu pertama. Yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, saling membangun di antara sesama orang percaya, sesama jemaat Tuhan. Ya, sesama orang percaya di luar lingkungan gereja. Kita harus sabar dan tekun belajar untuk merendahkan hati. Yang kelima, terakhir, kita harus tetap hidup di dalam Yesus. Dalam posisi apa? Jangan ketika kita hidup di dalam segala berkecukupan, haleluya kita luar biasa. Tapi ketika keadaan kita agak menurun sedikit, haleluya kita ganti jadi halilintar. Itu bukan karena Tuhan ingin tetap kita tinggal di dalam Dia, selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya karena kasih Kristus, ya akan kita mampu mematahkan keangkuhan kita. Dia ingin kita hidup dengan benar, dan itu adalah bukti kasih-Nya dalam kehidupan yang penuh. Ya dengan kekosongan ini, kita cenderung mengisinya dengan hal-hal yang tidak kekal dan merusak seperti terjerumus dalam obat terlarang dikatakan sudah. Ya dalam tulisan ini. Ada orang yang mencari ya dunia malam. Ya, ada yang minum alkohol. Ya, ada yang lari ke perjudian, ada yang pergi ke pelacuran. Itu bukan ciri-ciri anak-anak. Sekarang saudara saya lihat anak-anak kita, saudara kita perlu awas. Saya juga lihat bukan saja anak-anak, bapak-bapak pun sudah mulai judi online. Saudara lihat, ada 2 orang bapak-bapak, ini saya lihat. Satu sebelah sana, satu sama-sama pakai handphone. Ya, kita pikir kartu nggak ada di situ. Rupanya mereka saling mengundang, saudara, main gaplek. Ya kan? Mereka ya sama-sama punya handphone, diundangnya satu main gaplek. Jadi satu sebelah sana, satu sebelah sini, sama-sama punya handphone. Rupanya kita pikir mereka sama diam-diam main handphone sendiri-sendiri. Rupanya mereka main gaplek. Ya. Dan waktu saya lihat mereka ini kok serius sekali lah bermain di sini. Rupanya mereka sudah ada yang kalah bayar. Saya lihat, ngapain kalian? Biasalah.
daripada nggak ada pekerjaan. Rupanya mereka saling mengundang main gaple, main judi mereka di situ. Iya, luar biasa saudara. Alasan mereka mengisi waktu. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu orang percaya juga, tapi tidak melakukan firman. Saya harap kita tidak ada terjadi seperti itu. Dan ketika kita lihat ada orang seperti itu, kita suruh bertobatlah mereka, supaya mereka juga memiliki keselamatan, saudara. Karena ketika kita saja yang selamat, ketika kita naik ke surga, kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, andetolan kita tidak ada bersama-sama dengan kita, hati kita juga enggak nyaman. Ya, sekalipun hidup ini adalah ke surga itu sendiri-sendiri, tidak ada berboncengan. Suami istri tidak akan berboncengan, saudara. Saya tidak akan bonceng ibu gembala ini ke surga, saudara. Ketergantung imannya, saudara. Tergantung iman saya. Ketika saya terangkat, dia akan terangkat, saudara, baru. Waduh, begitulah. Jadi oleh sebab itu, maka mari saudara terkasih dalam Tuhan, ya kita tetap belajar untuk tetap tinggal di dalam Yesus di dalam segala situasi kita. Janganlah kita mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, saudara. Tapi marilah kita tetap bertahan, mempertahankan iman kita kepada Kristus yang mampu membawa kita keselamatan kita yang kekal itu. Ini saja firman Tuhan bagi kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti sebentar kita akan bawa kita semua doa-doa kita, saudara. Saya akan bagi. Kita sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya, kita akan naikkan saudara terkasih di dalam Tuhan.